Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir MBKM saya di PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul yaitu analisis pengujian parameter flow rate dan occlusion pada shearing pump menggunakan Infusion Device Analyzer di PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Dengan pembimbing lapangan yaitu Muhammad Akbar dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Enda SPD MBiotek. Pertama yang kita bahas yaitu pendahuluan. Profil instansi. PT Kalmet Manufaktur Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alat kesehatan Indonesia yang memiliki berbagai alat kesehatan yang beragam mulai dari tempat tidur, masker hingga alat-alat elektromedis. Pada tahun 2019, PT Kalmet Manufaktur Indonesia didirikan dan beroperasi dari sebuah bangunan kecil di belakang sebuah rumah. Awalnya perusahaan ini hanya memiliki 5 karyawan dan mampu memproduksi peralatan rumah sakit yang sederhana. Lalu saat ada COVID-19, perusahaan berkembang dengan pesat dengan penjualan masker dan APD yang sangat dibutuhkan saat waktu itu. Sehingga perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam industri kesehatan, PT Kalmet Manufaktur Indonesia mengambil langkah untuk memperluas dan membangun pabrik baru seluas eh, 4 hektar pada tahun 2021. Tidak hanya itu, jumlah karyawan perusahaan juga meningkat secara signifikan hingga 120 orang. Berikut merupakan lokasi PT Kalmet Manufaktur Indonesia yang eh, bertempat di Bogor, di Kecamatan Narogong, Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal. Dan berikutnya merupakan logo PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Jadi latar belakang saya mengambil judul ini yaitu peralatan kesehatan merupakan komponen penting dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di tempat fasilitas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kondisi dan fungsi alat kesehatan harus baik agar dapat memberikan pelayanan medik yang prima di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Alat harus selalu dalam kondisi baik, siap pakai dan sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat berfungsi dengan baik. Teknologi alat kesehatan adalah sarana yang sangat penting untuk mendukung dokter atau tenaga medis dalam melakukan pekerjaannya di berbagai tempat pelayanan kesehatan, terlebih di rumah sakit. Salah satu peralatan kesehatan tersebut adalah shearing pump, sebuah alat elektronik yang dirancang untuk mengantarkan obat atau cairan dalam volume kecil dan dengan kecepatan yang sangat presisi. Ketepatan dosis dan laju pemberian obat sangatlah vital, terutama dalam situasi kritis seperti di ruang intensif yaitu atau ICU, ruang operasi dan perawatan neonatus, di mana kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi pasien. Penggunaan alat kesehatan tersebut dalam bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama bagaimana kualitas kelayakan shearing pump di PT Kalman Indonesia berdasarkan analisis parameter flow rate. Yang kedua bagaimana kualitas kelayakan shearing pump di PT Kalman Manufaktur Indonesia berdasarkan analisis parameter occlusion. Tujuan dari MKM ini yang pertama yaitu menganalisis prosedur dan metodologi yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan kelayakan pada alat shearing pump menggunakan IDA yaitu Infusion Device Analyzer. Yang kedua mengetahui penggunaan dan perbedaan infusion pump dan shearing pump. Yang ketiga menganalisis dan menilai tingkat akurasi dan keandalan alat shearing pump setelah proses pemeriksaan kelayakan. Selanjutnya manfaat dari MBKM ini yaitu pertama mendapat pengalaman kerja langsung di industri manufaktur alat kesehatan Indonesia. Yang kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengujian kelayakan alat medis sebelum didistribusikan. Tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama shearing pump. Shearing pump merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh pasien secara teratur. Silinder pompa harus diuji secara teratur untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar tanpa mengakibatkan kesalahan. Ketepatan dosis dan laju pemberian obat sangatlah vital, terutama dalam situasi kritis seperti di ruang intensif, ICU, ruang operasi, perawatan neonatus di mana kesalahan kecil dapat berakibat fatal bagi pasien. Oklusi atau penyumbatan selama proses pompa shearing adalah masalah utama yang sering terjadi saat menggunakan pompa shearing. Hal ini dapat menyebabkan cairan obat tidak mengalir secara konsisten dan, bahkan menciptakan tekanan besar pada shearing yang jika dibiarkan dapat menyebabkan pembekakan. Selanjutnya yaitu IDA Infusion Device Analyzer. Infusion Device Analyzer atau IDA adalah penguji kinerja perangkat infus, baik infus pump maupun shearing pump. Alat ini dirancang khusus untuk memastikan akurasi dan keandalan perangkat infus dalam memberikan cairan atau obat kepada pasien. IDA bekerja dengan mengukur parameter-parameter penting seperti laju alir,
flow rate, volume yang diinfuskan, tekanan oklusi atau occlusion pressure, dan waktu infus. Pengukuran flow rate dilakukan untuk memverifikasi kecepatan pemberian cairan sesuai dengan pengatur pada perangkat infus. Pengumpulan bertujuan untuk memastikan jumlah cairan yang diberikan akurat. Tekanan oklusi diukur untuk mendeteksi adanya sumbatan pada saluran infus yang dapat mengganggu pemberian cairan. Terakhir, pengukuran waktu infus memvalidasi durasi pemberian cairan sesuai dengan pengaturan. Fungsi utama ini adalah untuk melakukan pengujian dan kalibrasi perangkat infus secara objektif dan terukur sesuai dengan standar yang berlaku seperti IEC 60601-224, pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pelaksanaan MBKM. Kegiatan yang dilakukan selama MBKM yang pertama yaitu pengenalan sistem kerja. Dalam kegiatan pertama, kami diberi arahan untuk dapat memahami struktur organisasi dan alur kerja, dan juga diajak untuk mengenal budaya perusahaan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, serta visi dan misi PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Lalu pada minggu pertama juga dibantu dalam memilih topik yang diinginkan untuk selanjutnya diteliti untuk pengambilan data dan membuat laporan intinya. Yang kedua, melakukan assembling atau perakitan alat-alat elektromedis. Kami membantu dalam proses perakitan seperti penyusunan komponen serta memeriksa kualitas setiap komponen sebelum dirakit dan memastikan semua konektor terpasang dengan benar. Keterampilan ini sangat penting untuk menjamin produksi akhir yang berkualitas. Saya terlibat langsung dalam proses produksi alat medis, mulai dari penyusunan komponen kecil hingga menjadi sebuah alat yang berfungsi. Berikut merupakan dokumentasi dari eh, assembling pada alat medis. Selanjutnya yang ketiga, membantu dalam pengujian kelayakan alat medis. Setelah proses perakitan, selanjutnya membantu dalam proses pengujian alat yang sudah di-assembling tersebut menggunakan alat ukur khusus yang diuji seperti pengujian tombol, layar, dan berbagai fungsi lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan alat medis bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Saya berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap alat medis yang berproduksi memenuhi standar kualitas yang tinggi melalui berbagai tes fungsional. Yang keempat, membantu melakukan packaging alat-alat elektromedis. Proses pengemasan dilakukan bertujuan untuk melindungi alat medis selama pengiriman, tapi juga untuk memberikan kesan profesional dan menarik kepada pelanggan. Anda juga mungkin terlibat dalam pembuatan dokumentasi pengiriman seperti packing list. Saya terlibat dalam tahap akhir produksi, itu pengemasan alat medis agar siap dikirim ke pelanggan. Berikut bukan dokumentasinya saat saya melakukan pengecekan uji kelayakan parameter pada alat-alat medis seperti syring pump, infus pump, pasien monitor, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima, mengambil data pengujian kelayakan alat sharing pump. Data yang saya kumpul sangat penting untuk melakukan kalibrasi alat dan memastikan operasi alat pengukuran. Data ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kinerja alat dalam jangka panjang. Saya berperan penting dalam mengumpulkan data pengujian sharing pump untuk memastikan kinerja alat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keenam, pengolahan data. Selain melakukan membuat tabel dan grafik, saya juga terlibat dalam analisis statistik yang lebih kompleks seperti metode rata-rata, standar deviasi, dan melakukan uji hipotesis. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Saya mengolah data hasil penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kinerja alat medis. Yang ketujuh, penyusunan laporan. Laporan yang dibuat tidak hanya berisi data hasil analisis, tapi juga mencakup diskusi mengenai teman-teman yang menarik, implikasi dari hasil, dan saran untuk perbaikan. Laporan ini dapat menjadi referensi penting bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dan proses produksi. Saya menyusun laporan yang merangkum seluruh kegiatan magang termasuk analisis data dan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Eh, Berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan pada alat sharing pump 01 dengan merek Caltech tipe KMI IP01 yang dilakukan di PT Kalmet Manufaktur Indonesia terhadap dua parameter yang diuji sebagai standar uji kelayakan alat sharing pump di PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Didapat hasil dari setiap parameter yang diukur pada tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu parameter flow rate. Dilakukan 4 setting UUT yaitu pada 10 mili, 50, 100, 500, dan dilakukan 3 kali pengujian pada setiap settingnya yang dapat lihat seperti di tabel. Yang kedua yaitu occlusion atau penyumbatan, di mana hanya di setting satu titik ukur occlusion test yaitu 100 psi yang diuji sebanyak 3 kali dengan toleransi 20 psi. Dari hasil pengujian parameter hub alasirin pump yang dilakukan di PT Kalmet Manufaktur Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut. Pengujian pertama yaitu flow rate. Pengujian parameter ini dilakukan untuk menghitung apakah
cairan yang dilakukan oleh si rempas sesuai dengan settingan awal yang ditetapkan. Hal ini penting untuk mengetahui bahwa alat sudah dapat bekerja sesuai setting yang digunakan. Terdapat 4 setting pada pengujian parameter utama yaitu 10 ml per hour, 50, 100, dan 500 ml per hour dalam waktu 6 menit. Dari tabel di atas dapat lihat hasil yang didapat pada setting pertama 10 mili per hour yaitu 9,84 mili, 9,10 dan 9,24 mili per hour. Lalu untuk setting kedua itu 50 mili per hour didapatkan nilainya yaitu yang pertama 50,26 mili, yang kedua 51,47 dan yang ketiga 48,63 mili per hour. Lalu untuk setting yang ketiga 100 mili per hour didapatkan hasil pada pengujian yaitu 99,13 mili per hour, 98,90 dan 97,94 mili per hour. Dan untuk yang terakhir yaitu 500 mili per hour didapatkan hasil pengujiannya 3 kali pengujian. Yang pertama 497,33 mili per hour, 498,164 mili per hour dan 466,31 mili per hour. Dari seluruh nilai di atas tidak ada nilai yang lebih membatas toleransi sehingga parameter utama ini yaitu flow rate dapat dikatakan sudah lulus uji kelayakan atau lulus uji parameter. Yang kedua, pengujian parameter kedua yaitu occlusion berfungsi untuk mengetahui apakah ada penyumbatan atau tidak pada unit tersebut. Pada periode ini dilakukan hanya satu setting yaitu 100 PSI dan batas toleransi 20 PSI. Dapat dilihat dari tabel hasil yang didapat, tidak ada nilai yang melebihi batas toleransi sehingga dapat dikatakan parameter kedua ini telah lulus uji kelayakan. Berdasarkan hasil pengukuran pada dua parameter tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan kelayakan memiliki nilai pengukuran yang akurat dengan toleransi pada masing-masing parameter pengukuran sehingga dapat disimpulkan alat sharing paham tersebut sudah dapat didistribusikan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada MBKM dalam analisis pengujian dan pemeriksaan kelayakan alat sharing paham di PT Kalmet Manufaktur Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa satu hasil pengujian menunjukkan bahwa alat sharing paham yang diuji berfungsi dengan baik dan dengan sinyal yang stabil dan konsisten selama periode pengujian. Ini mengidentifikasi bahwa peralatan tersebut memenuhi spesifikasi teknis dan regulasi yang berlaku. Dua parameter pemeriksaan kelayakan dan pengujian yang diterapkan di PT Kalem Manufaktur Indonesia terbukti efektif dalam menjaga kualitas dan keandalan alat sharing pump sehingga meningkatkan kepercayaan dalam hasil diagnosis yang dihasilkan. Saran dari MBKM ini untuk kedepannya yaitu saran yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan MBKM untuk menganalisis pemeriksaan kelayakan alat sharing pump di PT Kalem Manufaktur Indonesia adalah untuk memastikan keandalan alat dalam kondisi kehidupan nyata. Disarankan untuk melakukan pengujian tangan pada berbagai jenis cairan obat dengan viskositas yang berbeda dan bisa dilakukan pengujian dengan merek sharing yang berbeda agar dapat menetapkan nilai yang didapat sama atau berbeda. Berikut melakukan master rekognisi dari transkrip nilai di perkuliahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.